Selamat baik, Kak. Oh, luar biasa. Kalau Kak Linda? Puji Tuhan baik, Kak Tasya. Puji Tuhan. Kalau Kak Lastri? Puji Tuhan baik, Kak Tasya. Wow, Kak Tasya juga puji Tuhan baik dan sukacita. Kalau adik-adik gimana? Pastinya baik dan sukacita dong. Nah, adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Iya benar, hari Minggu. Tapi lebih tepatnya ada momen apa hari ini? Ada yang tahu? Ya, hari ini adalah HUT PLKPA yang ke-61. Jadi adik-adik, mari kita bersama-sama bersukacita untuk beribadah dan merayakan HUT PLKPA pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kak Tasya mau mengundang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah dengan bergerak dulu nih, berolahraga sedikit ya. Soalnya tadi pagi mungkin adik-adik bangun belum bergerak banyak ya. Jadi kita mau menyapa dulu mama papa di rumah. Adik-adik boleh ajak untuk bernyanyi bersama-sama. Halo, apa kabar? Berpasang-pasangan ya. Adik-adik, saatnya kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria dari nomor 154. Inilah hari. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita.
Tuhan Yesus, terima kasih kami saat ini masih Tuhan berikan berkat. Meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami masih boleh ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati kami saat kami mendengarkan firman yang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kakak Layan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria dari nomor 149. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Teman-teman, mari berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17, yang menyatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan keseluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin." Demikian pembacaan Alkitab. Ih, kesel sama mereka semua. Kakak kenapa? Kok sedih begini? Tadi kakak diejek di sekolah. Tadi aku dibilangnya namaku Annabel. Kan itu cuma film. Oh, yang itu ya Annabel yang di film itu ya, yang ada hantu-hantunya. Ya ampun Kak, itu jauh banget. Nama kakak itu jauh lebih bagus waktu mama kasih sama papa. Arti nama kakak itu Cecilia Annabella. Cecilia artinya lembut, Annabella itu artinya cantik, ya. Jadi anak mama yang cantik, yang penuh dengan kelembutan. Jauh dengan cerita Annabel yang hantu-hantu. Lagian itu kan hanya film doang, ya. Jangan dipercaya. Kalau ada teman yang ngejek seperti itu, nggak usah, dicuekin aja, ya. Jangan dibalas, kan, ya. Ya nggak boleh dibalas juga, karena anak Tuhan nggak boleh balas kejahatan dengan, iya kan? Kakak anak Tuhan bukan? Iya, anak Tuhan, ya. Nggak usah sedih, ya. Nama kakak Mama tadi jauh lebih bagus dan sudah didoakan, ya. Kakak udah baptis, ya kan? Udah didoakan sama Pak Pendeta. Jadi nama kakak itu udah yang terindah pokoknya. Dan nggak usah sedih. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama Kak Rita. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Harapan kakak, adik-adik beserta keluarga dalam keadaan sehat ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini dari
1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-17 itu mengenai surat Rasul Paulus, ya kan? Surat Rasul Paulus. Jadi surat Rasul Paulus itu kepada Timotius, adik-adik. Timotius adalah seorang pemuda, seorang muda yang mungkin di dalam pelayanannya itu masih ditolak, masih dianggap sepele, ya kan? Nah, di sini Rasul Paulus ingin menguatkan, ingin memberi kekuatan kepada Timotius bahwa di dalam melayani Tuhan, di dalam kita melakukan sesuatu pekerjaan di dalam Tuhan, memang pasti ada penolakan, pasti ada ketidaksukaan, adik-adik ya. Tetapi ingatlah bahwa saya nih, Paulus ingin memberitahukan bahwa kekuatan yang Tuhan berikan, penyertaan Tuhan yang sudah dia rasakan, ini juga dia salurkan kepada Timotius, adik-adik. Supaya Timotius ketika dia merasa muda dan tidak didengar, dia juga dikuatkan oleh Paulus melalui suratnya, adik-adik. Ya, itu bacaan kita yang ke-12 sampai yang ke-14 ya. Itu garis besarnya Paulus ingin memberikan kekuatan pembaharuan yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan Rasul Paulus. Itu pembauran yang bukan sembarangan, pembauran yang bukan setengah-setengah, tetapi seutuhnya. Dia diperbaharui, dia hidup baru, adik-adik, bersama Tuhan. Nah, lalu apa sih hubungannya surat Rasul Paulus kepada Timotius kepada kita saat ini, adik-adik? Nih, kita mau kasih tahu. Adik-adik pasti dengar dong sekarang tentang bully, ya. Seperti tadi adik-adik lihat di video ya. Bagaimana bully itu dilakukan oleh sekelompok anak hanya gara-gara sebuah namanya cuma Anabel, ya. Apa salahnya ketika orang mempunyai nama Anabel, coba, ya kan? Memang sedikit-sedikit dibilang Anabel. Sepertinya candaan, adik-adik ya, sepele. Tetapi untuk seseorang yang sudah tertekan, yang sudah merasakan, aduh kok teman-temanku tertawain aku ya. Padahal nama yang dibuat oleh orang tuanya itu bukan nama sembarangan, ya kan? Nama yang dibuat oleh orang tuanya itu mungkin yang terindah yang sudah orang tuanya berikan untuk anaknya yang terkasih. Nah, kita sebagai anak-anak yang sudah mengerti, yang sudah tahu bagaimana kasih karunia Allah itu hidup di dalam kita harusnya berbeda dong dari teman-teman kita yang lain, ya kan? Iya. Kita harusnya punya ciri yang berbeda. Kita nggak ikut-ikutan. Kita enggak mengolok-olok lagi bersama teman-teman yang lain. Kita bilanglah sama teman, teman, jangan gitu lah, ya kan? Namanya bagus loh, Anabel, ya kan? Nah, mari adik-adik, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak yang mempunyai kasih karunia Allah, untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita. Memang tidak gampang, sulit, karena kalian nanti akan dikucilkan atau sendiri ya, akan aduh sok kali dia, semua nggak dilarang. Tetapi memang seperti itulah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus berani tampil berbeda. Ya, kita harus berani tampil menunjukkan hal-hal yang terbaik, yang berbeda dari orang-orang yang di sekitar kita, dari orang-orang lain, adik-adik. Nah, melalui bacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik, kita diingatkan ya bahwa pemulihan yang sejati itu hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik. Jadi adik-adik ya, walaupun dalam kesulitan, walaupun adik-adik ada penolakan atau kepahitan, apapun itu yang adik-adik pernah rasakan, ingatlah, Tuhan akan tetap selalu bekerja. Ya, Tuhan akan selalu tetap bekerja. Dan Tuhan pasti akan memberi jalan keluar bagi kita,
anak-anaknya di dalam setiap persoalan. Dan setiap hari kita akan diberikan semangat yang diperbaharui setiap hari. Itu adik-adik ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan takut itu adik-adik. Lakukan yang terbaik, lakukan perbuatan baik untuk orang-orang di sekitar. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan doa syafaat kita dan juga persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja GPB Zebulon dan jemaatnya. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pandemi ini supaya cepat berlalu, agar kami bisa beribadah di rumah-Mu. Ya Tuhan, berkati gereja Ezra Tiang Wangkang dan jemaatnya. Tuhan, kami mohon agar pandemi ini cepat berlalu, agar pembangunan gereja yang ada di Tiang Wangkang segera berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, supaya bangsa kami bisa jauh dari segala penyakit, jauh dari segala bencana alam, dan jauh dari segala virus-virus. Yang terpenting adalah virus corona Tuhan yang masih melanda negara kami. Berkatilah kami Tuhan, lenyapkanlah virus-virus supaya kami bisa menjalani hari-hari kami dengan normal seperti dulu lagi. Tuhan, berkati juga semua masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami bisa memajukan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkatilah guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau lindungi juga lah guru-guru ya Tuhan, supaya mereka bisa mengajar kami lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga lah kami anak muridnya ya Tuhan, supaya apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kami bisa kami cerna di dalam pikiran kami ya Tuhan. Berkati juga lah teman-teman kami ya Tuhan, Kau lindungilah mereka, Kau berilah kesehatan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkanlah Tuhan, supaya mereka bisa bermain bersama kami di kemudian hari lagi ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungilah keluarga kami. Tuhan, dan juga kami akan berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan panjang umur. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk dunia kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah para pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali. Tuhan, berkati juga para dokter dan tim medis dalam menangani pasien COVID-19. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan. Tuhan, berkati juga para ilmuwan dan para dokter dalam mencari vaksin yang tepat untuk pasien COVID-19. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan hikmat. Tuhan, berkatilah dunia kami ini supaya dunia kami ini cepat pulih dan kami semua dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada Pelkat PA. Kami bersyukur untuk pertambahan usia Pelkat PA yang ke-61 tahun ini. Kami dapat mencapai usia ini bukan karena hebatnya kami, melainkan penyertaan Tuhan senantiasa selalu bersama kami. Kiranya kasih, setia, dan berkat selalu Tuhan berikan kepada kami, anak-anak Tuhan yang selalu haus akan firman Tuhan, dan yang selalu ingin bertumbuh bersama dalam pelayanan anak ini. Tuhan berkati Pelkat PA agar selalu senantiasa menjadi wadah kami untuk memuji memuliakan Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Tuhan, berkati persembahan kami, berkati juga orang yang mengelola persembahan kami ini Tuhan.
Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadikan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari-hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita akan tutup ibadah kita akan menaikkan hidung pujian dari hidung ceria nomor 265, Yesus berpesan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan doa syafaat kita dan juga persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja GPB Zebulon dan jemaatnya. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pandemi ini supaya cepat berlalu, agar kami bisa beribadah di rumah-Mu. Ya Tuhan, berkati gereja Ezra Tiang Wangkang dan jemaatnya. Tuhan, kami mohon agar pandemi ini cepat berlalu, agar pembangunan gereja yang ada di Tiang Wangkang segera berjalan dengan lancar. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, supaya bangsa kami bisa jauh dari segala penyakit, jauh dari segala bencana alam, dan jauh dari segala virus-virus. Yang terpenting adalah virus corona Tuhan yang masih melanda negara kami. Berkatilah kami Tuhan, lenyapkanlah virus-virus supaya kami bisa menjalani hari-hari kami dengan normal seperti dulu lagi. Tuhan, berkati juga semua masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami bisa memajukan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah guru-guru yang mengajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau lindungi juga lah guru-guru ya Tuhan, supaya mereka bisa mengajar kami lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga lah kami anak muridnya ya Tuhan, supaya apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kami bisa kami cerna di dalam pikiran kami ya Tuhan. Berkati juga lah teman-teman kami ya Tuhan, Kau lindungilah mereka, Kau berilah kesehatan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkanlah Tuhan, supaya mereka bisa bermain bersama kami di kemudian hari lagi ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan, lindungilah keluarga kami. Tuhan, dan juga kami akan berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan panjang umur. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk dunia kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah para pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan supaya mereka dapat melakukan aktivitas
mereka kembali. Tuhan berkati juga para dokter dan tim medis dalam menangani pasien COVID-19. Tuhan berikanlah mereka kesehatan. Tuhan berkati juga para ilmuwan dan para dokter dalam mencari vaksin yang tepat untuk pasien COVID-19. Tuhan berikanlah mereka kesehatan dan hikmat. Tuhan berkatilah dunia kami ini supaya dunia kami ini cepat pulih dan kami semua dapat melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada Pelkat PA. Kami bersyukur untuk pertambahan usia Pelkat PA yang ke-61 tahun ini. Kami dapat mencapai usia ini bukan karena hebatnya kami, melainkan penyertaan Tuhan senantiasa selalu bersama kami. Kiranya kasih, setia, dan berkat selalu Tuhan berikan kepada kami, anak-anak Tuhan yang selalu haus akan firman Tuhan dan yang selalu ingin bertumbuh bersama dalam pelayanan anak ini. Tuhan berkati Pelkat PA agar selalu senantiasa menjadi wadah kami untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami, berkati juga orang yang mengelola persembahan kami ini. Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadikan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari-hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita akan tutup ibadah kita akan menaikkan kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Bapa, ajari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu sekalipun kami masih kecil, untuk boleh melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu, penyertaan Allah Bapa dan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kami, anak-anak-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun Pelkat PA ke-61 tahun. Meskipun saat ini kita di rumah saja karena sedang ada virus corona, tapi kita sangat bersyukur bahwa Tuhan menyertai 61 tahun gerak layan Pelkat PA. Mari adik-adik kita rayakan di rumah masing-masing dengan kue yang ada yang sudah tersedia di hadapan adik-adik. Kita rayakan bersama keluarga terkasih sambil kita menyanyikan lagu Happy Birthday PA. Happy birthday
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPAL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61, sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. DPIB
kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh merayakan kembali hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak yang keberapa? Yang ke-61 tahun. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan jangan berkurang rasa syukur kita ya. Jangan berkurang sukacita kita. Sekalipun kita merayakan tidak di gedung gereja misalnya ya, kita merayakan di rumah masing-masing, tetapi Tuhan juga ada kok di rumah kita masing-masing. Dan ulang tahun ke-61 tahun ini Tuhan menghendaki supaya anak-anak pelayanan anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan pengurus pelayan anak juga termotivasi untuk membina anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Itu hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus yang mempunyai pelayanan ini. Jadi anak-anak tetap semangat sekalipun di rumah ya. Kita merayakannya di rumah masing-masing, tetap semangat, tetap sukacita. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus sayang anak-anak, Tuhan Yesus sayang kita semua. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak layan, pelayan PA dan adik-adik Pelkat PA, GPIB secara sinodal dan adik-adik Pelkat PA di Jemaat Zebulon bersama dengan Pospelkes. Saya Pendeta Fiska mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA yang ke-61. Sesuai dengan tema tahunan Pelkat PA di tahun ini, anak GPIB taat dan menjadi berkat. Kiranya kita sebagai adik-adik layan semakin beriman kepada Tuhan Yesus, semakin takut akan kebenaran dari firman Tuhan, dan dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan untuk kakak layan Pelkat PA, kita semakin bersatu hati melayani, semakin giat, bahkan semakin secara totalitas memberikan diri kita dalam karya layan bersama dengan Tuhan lewat pelayan di Pelkat PA. Sekali lagi saya mengucapkan Dirgahayu Pelkat PA yang ke-61. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. 61 tahun lamanya Tuhan menyertai Pelkat PA GPIB. Berperan sebagai dasar gereja dalam membentuk anak-anak yang takut akan Tuhan. Semakin kreatif, semakin bersemangat, bersukacita bersama anak-anak untuk memuliakan Allah. Selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB ke-61. Kiranya dengan sukacita pertambahan usia, kakak layan dan juga adik layan boleh terus bersinergi untuk melayani Tuhan bersama-sama. Tetap bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai Pelkat PA GPIB. Mari bersyukur kepada Tuhan di usia Pelkat PA yang Tuhan tambahkan. Bertumbuhlah dalam iman yang dibimbing oleh kakak layan. Rajinlah membaca firman Tuhan dengan menggunakan sabda bina anak harian. Sayangilah papa, mama, kakak, dan adik. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sayang padamu. Teruslah mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan jadilah berkat. Kasih Tuhan menyertai adik-adik dan kakak layan. Teruslah bersemangat, bernyanyi, dan bercerita untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu hal lagi adik-adik, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Satu hal lagi, jangan lupa berdoa ya, agar kita dalam penyertaan Tuhan Yesus. Dirgahayu Pelkat PA GPIB yang ke-61, Tuhan Yesus menyertai. Shalom adik-adik yang terkasih, sungguh sukacita yang luar biasa yang kita rasakan saat ini, di mana kita boleh merayakan hari ulang tahun Pelkat PA ke-61 tahun. Sungguh sukacita yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh adik-adik. Dan kepada adik-adik pelayan di GPIB dimanapun kita berada, semangat untuk kita boleh melayani Tuhan, berkarya bagi Tuhan, dan semakin lagi setia di dalam melayani Tuhan. Untuk kakak layan yang terkasih, semangat di dalam melayani Tuhan dan melayani adik-adik dimanapun adik-adik berada, dan Tuhan Yesus memberkati kakak layan. Dan kami pengurus Pelkat PKB GPIB Zebulon mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat PA ke-61 tahun, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Terima kasih kakak layan PA GPIB. Kepadamu kami titipkan masa depan gereja. Karena anak-anak inilah nantinya gereja masa depan. Harapan kami, mereka dapat mewujudkan gereja yang tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sekali lagi, selamat ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Tetap menjadi anak GPIB yang taat dan menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Aku anak terang, aku siap menjadi dampak bagi bangsa. Tuhan Yesus memberkati gerak layan kita bersama. Tema tahun ini adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Kiranya di usia yang ke-61 tahun ini, adik-adik dapat menjadi anak yang taat pada Tuhan dan juga anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Tetaplah menjadi anak yang taat dan membawa berkat. Di kondisi saat ini, saya kakak harap adik-adik tetap menjadi adik-adik yang membawa berkat, bernyanyi, bercerita, dan bersukacita. Shalom. Bernyanyi, bercerita untuk kemuliaan Allah. Happy birthday. Selalu dalam pelukan masa depan yang penuh berkat dan harapan. Tuhan memberkati. Dalam doa penuh harap, badai cepat berlalu agar kita bisa bertemu, bernyanyi dan bercerita di bait Allah. Dadah! Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi walau dalam bentuk virtual, tapi kita bersyukur kalau kita boleh beribadah. Dan hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini adalah hari HUT Pelkat PA yang ke-61. Temanya adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Nah, berarti kita bersyukur sampai saat ini kita masih boleh beribadah bersama walau dalam bentuk virtual, dan kita tetap menjaga kesehatan. Dan ingat adik-adik, harus tetap menjaga kesehatan dan tetap terus belajar dalam bentuk virtual. Dan kakak-kakak tetap semangat ya. Semangat terus untuk kita melayani Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama. Dirgahayu Pelkat PA yang ke-61, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, kami pelayan Pelkat PA, Pospelkes Ezra Tiawaka, mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Kiranya kita sebagai kakak layan makin tulus melayani. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Menjadi contoh dan teladan buat adik-adik kita. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk adik-adik, tetap semangat rajin dalam ibadah. Menjadi teladan. Dengar-dengaran terhadap orang tua. Dirgahayu Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati.